Karena memang balasan amal tu tidak sama bobotnya. Antara amal baik dan amal jahat, antara amal saleh dan amal taleh, itu balasannya tidak sama. Makanya kebaikan disebut nasib karena bi asyri amsalihah, satu amal saleh 10 kali lipat yang paling ringan. Tapi kalau berbuat jahat, kiflun. Kiflun itu mislaha, seperti kejahatan jumlahnya, tidak akan ditambah. Tidak akan ada penambahan azab, tidak akan ada penggelembungan istilahnya, tidak ada mar'ab dosa, tidak ada. Tapi mar'ab pahala ada. Allah akan melakukan mar'ab kebaikan, tapi mar'ab dosa tidak ada, azab tidak ada penambahan. Ya, bobot dosa tidak akan, bobot pahala ditambah. Satu pahala, satu kebaikan, 10 pahala di mar'ab oleh Allah. Untuk masuk surga itu ada mar'ab nanti pahala itu. Kalau untuk neraka anda akan di mar'ab. Kalian dapat azab ya sebanyak dosa, tak ditambah. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-An'am 160. Apa kata Allah di surat Al-An'am 160? Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha wa man jaa'a bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Siapa yang berbuat satu kebaikan, maka baginya 10 balasannya, ya, yang berlipat ganda. Dan siapa yang berbuat satu kejahatan, maka dia tidak dibalas kecuali satu, ya, sebesar kejahatan yang dia perbuat, dan dia tidak, dan mereka tidak akan pernah dizalimi. Jadi dalam ayat ini Allah menegaskan beda balasan amal saleh dengan, ya, kejahatan, ya, antara hasanah dan sayyi'ah. Kata Allah, kalau ada orang berbuat satu kebaikan, maka dia dapat 10 balasan. Dan siapa yang berbuat satu kejahatan, maka dia tidak terima balasan kecuali sebesar kejahatan dia. Tidak ada dilipat gandakan menjadi 10. Inilah yang menjadi dalil, ya, kenapa Nabi mengatakan semua umatku pasti masuk surga. Semua umatku pasti masuk surga. Kenapa? Karena kebaikan itu balasannya jauh lebih besar daripada kejahatan. Kalau ada orang misalnya nih, tidak punya amal nih, andai ini contohnya, andai orang tidak punya amal kecuali mungkin dia pernah bersedekah 10.000, dan dia tidak punya dosa pula kecuali mencuri 10.000, maka dia masuk surga. Kenapa? Karena yang disedekahkannya 10.000 itu lipat gandanya 10 menjadi 100.000. Yang dia curi 10.000, ya memang nilainya 10.000. Nanti di akhirat kalaupun diganti, dibayar, dia masih punya saldo lagi 90.000. Itu rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah kepada manusia. Kalau dia berbuat jahat, satu balasannya, dosanya satu cuman. Kalau dia berbuat baik, 10 diberi Allah. Nah, itulah yang disebutkan Allah di surah An-Nahl 97. Coba perhatikan An-Nahl 97. Man amila salihan. Siapa yang berbuat baik. Salihan. Salihan itu satu, dan itu pun nakirah. Nakirah itu tidak jelas, tidak tentu, sedikit. Ya. Satu, bukan salihat. Allah tidak mengatakan man amila salihat, tidak. Man amila salihan, walaupun satu amal saleh itu pun tidak jelas. Dalam pengertian sedikit. Yang sedikit kan tidak jelas, kecil kan tidak jelas, walaupun kecil amal salehnya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, dia mendapatkan kehidupan yang sempurna di surga. Masya Allah, ya? Hanya satu, itu pun kecil, salihan.
Kenapa? Karena dia dapat balasan tu, kata Allah, wa la najziyannahum ajrahum bi ahsan ma kanu ya'malun. Dia mendapat balasan jauh lebih hebat dari apa yang pernah dia perbuat. Itu maksudnya man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Dan kata Allah di An-Nahl 97 tadi, man amilas salihan, bukan man amilas salihat, bukan. Satu amal yang kecil, makanya dinakirahkan, dimufradkan oleh Allah salihan. Tapi balasannya hayatan thayyibah, sorga. Yang sorga itu sapu tangannya saya lebih baik dari dunia dan isinya. Kenapa? Karena mereka dapat balasan ajrahum bi ahsan ma kanu ya'malun. Itu rahmat Allah. Itu kenapa? Coba perhatikan surah At-Tahrim ayat 7. Surah At-Tahrim ayat 7. Ketika penduduk neraka minta keringanan dari azab, apa kata Allah, ya ayyuhallazina kafaru la ta'tazirul yaum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Ya, di At-Tahrim ayat 7 ya. Jangan kamu minta keringanan juga. Kenapa? Karena kalian hanya dibalas sebanyak kejahatan kalian saja, tidak ada tambahan. Innama itu kasar namanya itu. Kasar, hanya segitu. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Kalian menerima hukuman sebanding dengan dosa kalian, tidak ada lebihnya. Kalau yang masuk surga itu bukan karena amalnya, karena rahmat Allah. Karena satu kebaikan 10 dikasih Allah. Satu amal saleh dapat surga dia. Kalian tidak mau melakukan amal saleh walaupun sedikit. Jadi kalian menerima hukuman azab itu tidak ada tambahan, tidak ada bonus. Hanya sesuai dengan apa yang kalian perbuat. Makanya innama tujzauna ma kuntum, bukan bi ahsan. Kalau tadi wala najziyannahum ajrahum bi ahsan, lebih baik. Kalau penduduk neraka anda tujzauna ma kuntum, bukan bi aksar, bukan bi ahsan, bukan bi akbar, bukan. Allah tidak mengatakan innama tujzauna bi akbar ma kuntum ta'malun, bi ahsan ma kuntum ta'malun, bi aksar. Enggak. Bima tujzauna ma kuntum, sesuai, sebanyak. Kalau ke surga tadi, enggak. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsan, bukan bima. Ya, bi ahsan ma kanu. Ini rahmat Allah. Yang masuk neraka itu memang tidak ada beramal saleh, tapi mereka dihukum hanya sebatas seukuran dosa, tidak pernah dilebihkan balasannya oleh Allah. Itu kenapa, coba nanti baca surah An-Nisa 85 ya. An-Nisa 85. Man yashfa' syafa'atan hasanah yakun lahu nasibun minha wa man yashfa' syafa'atan sayyi'ah yakun lahu kiflun minha. Coba perhatikan. Siapa yang berbuat baik, maka dia menerima balasan dari kebaikannya, nasib namanya. Nasibun minha. Dia akan menanggung kebaikan, artinya menerima kebaikan. Tapi kalau dia berbuat jahat, dia menerima kejahatannya itu pilihannya kiflun minha. Perhatikan ya, pilihan katanya. Untuk orang yang berbuat baik, maka kebaikan yang diterimanya itu namanya nasib. Tapi kalau untuk orang berbuat jahat, maka kejahatan yang dia tanggung namanya kiflun. Kenapa berbeda? Kenapa tidak Allah katakan may yasfa' syafa'atan hasanah yakun lahu kiflun, man yasfa' syafa'atan hasanah sayyi'ah yakun lahu kiflun minha? Atau dua-duanya sama nasib, man yasfa' syafa'atan hasanah yakun lahu nasibun minha, wa man yasfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu nasibun minha. Kenapa tidak sama? Karena memang balasan amal itu tidak sama bobotnya. Antara amal baik dan amal jahat, antara amal saleh dan amal taleh, itu balasannya tidak sama. Makanya kebaikan disebut nasib karena bi asyri amsalihah, satu amal saleh 10 kali lipat yang paling ringan. Tapi kalau berbuat jahat, kiflun itu mislaha, seperti kejahatan jumlahnya, tidak akan ditambah, tidak akan ada penambahan azab,
Tidak akan ada penggelembungan istilahnya, tidak ada mar'ab dosa, tidak ada. Tapi mar'ab pahala ada. Allah akan melakukan mar'ab kebaikan, tapi mar'ab dosa tidak ada. Azab tidak ada penambahan. Ya, bobot dosa tidak akan, bobot pahala ditambah. Satu pahala, satu kebaikan, 10 pahala. Di mar'ab oleh Allah. Untuk masuk surga itu ada mar'ab nanti pahala itu. Kalau untuk neraka anda akan di mar'ab. Kalian dapat azab ya sebanyak dosa, tak ditambah. Maka sekarang jangan minta keringanan juga. La ta'tazirul yaum, jangan minta keringanan juga. Kenapa? Tidak ada ditambah. Itu apa minta keringanan? Penduduk surga itu memang dilipat gandakan. Makanya orang masuk surga bukan dengan amalnya, tapi dengan rahmat Allah. Bukti rahmat Allah apa? Satu kebaikan 10 nilainya, satu kejahatan hanya 1. Tidak ada lipat gandakan. Tidak ada mar'ab dosa, tidak ada. Mar'ab pahala ada tuh. Memang dinaikkan oleh Allah nilainya. Itu rahmat Allah kepada manusia. Jadi wajar, kata Nabi, semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Illa man aba. Hanya orang yang tidak mau saja yang nak masuk surga. Yang mau masuk surga pasti masuk surga. Kenapa? Jalannya ringan. Cukup man amilah salihan. Satu amal saleh itu pun kecil, tapi dia beriman kepada Allah. Ada kebaikan yang ahsan makanu yang malun. Itulah rahasianya, ya, kenapa Allah menyebutkan ada beda, ya, ganjaran yang diberikan Allah antara amal saleh dengan amal yang jahat di surat Al-An'am 160. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.